Kadang kita nggak sadar, hidup kita tuh kayak mode autopilot. Bangun pagi, buka notifikasi, buru-buru kerja, lalu capek, rebahan, dan tanpa sadar, hari sudah berganti lagi. Semua terasa cepat, padat, dan entah kenapa, kosong. Produktif? Enggak juga. Capek? Iya banget. Nah, dua orang yang juga ngerasain hal yang sama adalah Jake Knapp dan John Zeratsky. Dua mantan karyawan Google yang hidupnya dulu super sibuk, tapi malah ngerasa nggak pernah benar-benar punya waktu buat hal penting. Dari pengalaman itu, mereka nulis buku Make Time. Dan di buku ini mereka ngajak kita buat sadar. Hidup itu bukan tentang mengatur waktu sebanyak mungkin, tapi tentang memilih hal yang paling layak kita kasih perhatian setiap harinya. Karena ternyata, produktivitas itu bukan soal seberapa banyak hal yang kamu kerjain, tapi seberapa fokus kamu mengerjakan satu hal yang benar-benar penting buat kamu. Nah, sebelum kita membahas cara mengatur waktu yang tepat, kita harus kenalan dulu sama dua penyebab kita sering kehabisan waktu, yaitu busy bandwagon dan infinity pools. Yang pertama, busy bandwagon. Istilah yang dipakai Jake Knapp buat ngegambarin gaya hidup modern yang isinya cuma satu kata, sibuk. Kita hidup di budaya di mana sibuk itu seolah jadi tanda keberhasilan. Padahal, seringkali kita cuma terjebak rutinitas tanpa arah dan lupa nanya satu hal penting ke diri sendiri. Apakah hal ini benar-benar penting buat aku kerjakan? Yang kedua adalah infinity pools. Jake dan John pakai istilah ini buat nyebut semua hal yang nggak ada ujungnya di dunia digital. Media sosial, berita online, video YouTube, TikTok, Netflix, email, bahkan game. Kita buka satu aplikasi, niatnya cuma sebentar, tapi karena kontennya nggak pernah habis, kita terus kehisap tanpa sadar. Satu video lucu jadi dua jadi lima jadi 1 jam. Dan tiba-tiba waktu yang tadinya mau dipakai buat ngerjain hal penting malah hilang entah kemana. Dan disinilah Make Time mulai terasa relevan banget. Karena buku ini ngajarin kita buat berhenti hidup dalam mode autopilot, berhenti merasa sibuk, dan mulai bikin waktu yang benar-benar berarti buat diri kita sendiri, lewat cara yang sederhana, tapi powerful. Jake Knapp dan John Zeratsky ngenalin 4 langkah sederhana buat ngatur ulang cara kita menjalani hari, yaitu highlight, laser, energize, dan reflex. 4 metode ini simple, tapi kalau dijalanin konsisten, bisa benar-benar ngubah cara kamu mengatur waktu dan energi. Hidup produktif itu bukan soal berapa banyak hal yang kamu kerjain dalam sehari, tapi seberapa sadar kamu memilih satu hal yang paling berarti hari itu. Setiap pagi atau di awal hari, kamu disaranin buat mikir, apa satu hal yang kalau aku selesain hari ini, aku bakal ngerasa puas, bahagia, atau bangga? Itu bisa hal besar, kayak ngerjain kerjaan kantor yang hampir deadline. Tapi bisa juga hal sederhana, kayak olahraga 30 menit, masak buat keluarga, atau bahkan nyempetin waktu buat ngopi bareng temen lama. Intinya, highlight itu bukan soal pentingnya di mata orang lain, tapi di matamu sendiri. Di dunia yang penuh distraksi kayak sekarang, jujur aja, fokus itu udah jadi barang langka. Langkah kedua dalam buku Make Time adalah bagaimana cara meningkatkan fokus saat mengerjakan highlight yang dikenal dengan istilah laser. Laser di sini adalah cara buat ngarahin perhatianmu ke satu titik, kayak sinar laser yang fokus banget ke satu target. Tujuannya cuma satu, biar kamu bisa ngelakuin hal pentingmu tanpa kebawa arus gangguan dari dunia digital yang nggak pernah berhenti. Kuncinya bukan soal kerja lebih lama, tapi kerja lebih fokus. Laser itu ngajarin kita buat melindungi waktu fokus kita, seolah-olah itu hal paling berharga. Caranya? Simple, tapi powerful banget. 1. Matiin notifikasi. 2. Taruh HP jauh dari pandangan. Dan 3. Kasih waktu khusus otak buat fokus total. Laser ngajarin kita buat berani bilang enggak ke hal-hal yang ganggu fokus, supaya kita bisa bilang ya ke hal-hal yang benar-benar penting. Kalau kamu pengen fokus dan ngatur waktu dengan baik, kamu harus punya energi yang cukup buat melakukannya. Karena fokus itu kayak otot. Kalau kamu lelah, ya otot itu nggak akan kuat.
Energize ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental dan emosi. Jake dan John nemuin satu hal menarik. Waktu mereka kerja di Google dulu, mereka sadar orang-orang paling produktif itu bukan yang kerja paling lama, tapi yang tahu kapan harus ngisi ulang energi mereka. Dan ternyata, cara ngisi ulangnya nggak harus ribet. Kadang sesederhana, jalan kaki bentar keluar rumah, makan makanan yang bergizi, tidur cukup, dan membatasi diri dengan screen time HP. Karena percuma kamu punya rencana bagus kalau badanmu lelah dan pikiranmu kosong. Energize ngajarin kita buat memperlakukan tubuh kita bukan kayak alat, tapi kayak teman. Teman yang perlu dijaga, dirawat, dan dikasih waktu buat istirahat. Tanpa refleksi, hidup kita gampang banget masuk mode autopilot. Sibuk, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kalau 3 metode sebelumnya ngajarin kita buat milih yang penting, win fokus tanpa gangguan, dan ngejaga energi, maka reflect adalah waktunya kita berhenti sebentar. Dan mikir, hari ini berhasil nggak ya? Apa yang bikin aku bahagia? Apa yang bikin aku kehilangan fokus? Jake Knapp dan John Zeratsky bilang, refleksi itu semacam evaluasi kecil tiap hari. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat belajar mengenal diri lebih baik. Refleksi ini bisa sesederhana nulis 3 hal aja sebelum tidur. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang bisa diperbaiki? Dan apa highlight besok yang mau kamu pilih? Karena dari situ, kamu pelan-pelan bisa ngerti pola hidupmu. Jam berapa kamu paling fokus? Apa yang sering ganggu? Dan hal kecil apa yang bikin kamu bahagia? Jake dan John percaya, refleksi bukan soal masa lalu, tapi soal mempersiapkan masa depan dengan lebih sadar. Dengan refleksi, kamu nggak cuma ngejalanin hari, tapi juga memahami kenapa kamu menjalaninya. Jadi, 4 langkah make time itu kayak siklus sederhana tapi kuat. Pilih yang penting, highlight, fokus sepenuhnya, leisure, isi ulang energi, energize, dan akhirnya pelajari diri sendiri, reflect. Ulangi terus setiap hari dan kamu bakal sadar. Hidupmu pelan-pelan berubah. Bukan karena kamu punya waktu lebih, tapi karena kamu menggunakan waktu dengan lebih sadar. Dan itu dia 4 metode sederhana, tapi luar biasa dari buku Make Time karya Jake Knapp dan John Zeratsky. Sebuah pengingat bahwa hidup produktif itu bukan soal ngatur waktu seefisien mungkin, tapi soal ngatur perhatian ke hal-hal yang benar-benar penting buat kita. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, seputar produktivitas, fokus, dan hidup yang lebih sadar, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan buku-buku menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kadang cara terbaik buat punya waktu adalah dengan memilih hal yang pantas buat waktumu.